Seorang perawat di Pennsylvania, Amerika Serikat, bertindak layaknya Tuhan dengan mencoba mencabut nyawa pasien-pasiennya. Perawat bernama Heather Presdy itu ditangkap setelah menghilangkan nyawa sedikitnya 3 orang dan percobaan pembunuhan pada 19 orang lainnya. Di balik setiap kejahatan, selalu ada potongan-potongan kebenaran yang menunggu untuk ditemukan. Tidak ada pelaku yang benar-benar bisa bersembunyi, dan tidak ada rahasia yang selamanya bisa dikubur. Setiap jejak, sekecil apapun, bisa menjadi kunci untuk membuka misteri. Inilah kisah kriminal nyata yang akan kita telusuri hingga kebenaran terungkap. Inilah kisah Heather Presdy. Heather Irene Presdy lahir di Pennsylvania, Amerika Serikat, pada tanggal 28 Agustus tahun 1982. Heather adalah anak sulung dari 2 bersaudara, putri pasangan Michael dan Bonita Presdy. Heather mengambil gelar keperawatannya di Community College of Allegheny County atau CCAC. Sebelumnya di tahun 2003 hingga 2004, Heather sempat mengambil kuliah di kampus yang sama namun tidak lulus. Kemudian setelah beberapa waktu ia kembali ke kampus tersebut dan lulus pada bulan Mei tahun 2018. Jeda waktu antara 2003 hingga 2018, terhitung 14 tahun, Heather sempat bekerja sebagai teknisi dokter hewan, di mana tugasnya termasuk melakukan etanasia atau suntik mati pada hewan. Beberapa ahli menjadi percaya bahwa ia mungkin telah melakukan eksperimen pada hewan sebelum melakukannya pada manusia. Setelah mendapatkan gelar dan lisensi keperawatannya, pada bulan September tahun 2018, Heather mendapatkan pekerjaan pertamanya di sebuah pusat perawatan dan rehabilitasi medis di Pittsburgh. Kemudian Heather pindah kerja di panti jompo di Harmarville, Pennsylvania, dari Oktober tahun 2018 hingga April tahun 2019. Heather sempat didisiplinkan di fasilitas tersebut karena penggunaan insulin yang tidak tepat sebelum ia keluar. Kejahatan pertama Heather Presdy terjadi di Concordia di Rebecca Residence, di Allison Park, Pennsylvania, sekitar tanggal 8–9 Agustus tahun 2021. Heather sengaja memberikan dosis insulin yang tidak dibenarkan secara medis kepada seorang pasien, yang diidentifikasikan dalam dokumen pengadilan dengan inisial SS, dengan niat untuk membunuhnya. Korban beresiko tinggi meninggal dunia dan menderita cedera tubuh yang serius. Secara total, Heather telah bekerja di 5 fasilitas kesehatan yang berbeda di Pennsylvania bagian barat, termasuk di dalamnya beberapa panti jompo, antara tahun 2020 sampai 2023. Bagaimana awal mula kejahatan Heather Presdy terungkap? Kejahatan Heather terungkap setelah seorang anggota keluarga pasien yang meninggal di Quality Life Services di Checora, Pennsylvania melaporkan kepada pihak berwenang tentang kecurigaannya pada penggunaan insulin yang tidak tepat pada fasilitas kesehatan tersebut. Laporan awal ini mendorong penyelidikan oleh Biro Investigasi Narkotika dan Pengendalian Narkoba. Investigasi selanjutnya mengerucut pada satu nama yang berhubungan dengan pasien tersebut, yaitu Heather Presdy. Kemudian yang berwenang melakukan penyelidikan pada fasilitas-fasilitas kesehatan tempat Heather pernah bekerja, dan didapatkan pola perilaku kasar terhadap pasien dan atau staf. Di hampir semua fasilitas kesehatan tempat Heather pernah bekerja sejak tahun 2018. Beberapa rekan kerja juga sudah memberikan tanda bahaya tentang perilaku Heather, dengan mencatat bahwa seringkali pasien yang dirawatnya meninggal secara tiba-tiba, dan Heather seringkali berkomentar yang merendahkan pada pasien-pasien tersebut, sehingga beberapa rekan kerja menjulukinya sebagai perawat pembunuh. Penyelidikan lanjutan mengaitkan 3 insiden spesifik di Quality Life Service dengan Heather, 2 diantaranya meninggal dunia dan 1 orang selamat dengan cedera serius, yaitu memiliki kadar gula yang sangat rendah. Para profesional medis mencatat bahwa kadar insulin yang tinggi pada pasien non-diabetes mengindikasikan penyuntikan insulin yang disengaja. Investigasi forensik juga dilakukan terhadap ponsel Heather, di mana ditemukan banyak pesan teks yang dikirimkan Heather pada ibunya yang berisi tentang tindakan menyakiti pasien dan rekan kerja. Sebenarnya sejak tahun 2022, rekan kerja sudah memberikan tanda bahaya kepada pihak rumah sakit tentang perilaku Heather. Bahkan dokter juga memberikan laporan kepada Departemen Kesehatan Negara Bagian, namun tidak ada tindakan yang diambil, hingga investigasi resmi diluncurkan setelah pengaduan anggota keluarga tersebut. Heather Presdy akhirnya mengaku bersalah atas 3 tuduhan pembunuhan tingkat pertama, dan 19 tuduhan percobaan pembunuhan. 3 korban meninggal dunia yang diakui Heather sebagai korbannya dan dibawa ke pengadilan, karena dapat dibuktikan secara konkret adalah,
James Barto, 55 tahun, Nicholas Simbol, 43 tahun, Gerald Shrum, 90 tahun. Sementara itu korban lain yang terkait dengan perawatannya yang diinvestigasi dan diproses hukum antara lain. Marianne Bauer, 68 tahun, yang tidak menderita diabetes tetapi diberi insulin dan meninggal dunia pada September tahun 2021. Irene Simmons, 78 tahun, yang juga meninggal dunia karena kadar insulin yang fatal. Jack Roger, 79 tahun, seorang veteran Vietnam yang selamat dari penembakan helikopter tetapi meninggal dunia dalam perawatan HITER setelah diberi insulin. Joseph Campbell, 83 tahun, Norma Hendrickson, 88 tahun dan sejumlah pasien lain yang tidak disebutkan namanya berusia antara 43 hingga 104 tahun. Secara total, ia terkait dengan kematian setidaknya 17 pasien di 5 fasilitas medis berbeda dan 19 orang yang lolos dari maut antara tahun 2020 sampai dengan 2023. HITER mengaku telah memberikan insulin berlebihan, dan dalam beberapa kasus emboli udara, kepada pasien yang ia kasihani atau yang ia yakini sedang menderita. HITER meyakini perbuatannya akan meringankan penderitaan mereka. Namun keluarga korban menyatakan banyak dari mereka yang belum siap meninggal, dan beberapa bahkan tidak menderita diabetes. Bagaimana HITER dapat menyembunyikan kejahatannya? HITER sering memberikan insulin selama jam kerja shift malam yang minim staf. Kemudian ia akan memastikan korban-korbannya meninggal dunia sebelum pergantian shift, agar korban-korbannya tidak dikirim ke rumah sakit di mana bisa dilakukan pemeriksaan medis seperti tes C-peptide. Jika pasien yang meninggal dunia tidak dikirim untuk pemeriksaan medis, maka kejahatan HITER tidak akan diketahui. Tes C-peptide adalah tes untuk mengetahui fungsi pankreas dan jenis diabetes. Dalam pemeriksaan forensik yang menunjukkan komunikasi antara HITER dan ibunya, mengungkapkan bahwa ia akan melakukan terapi bantal kepada pasien-pasien yang tidak kooperatif pada suatu kesempatan. Terapi bantal adalah istilah kiasan yang dibuat HITER, yang dimaknai sebagai tindakan mencekik pasien dengan bantal namun dia melakukannya dengan memberikan insulin berlebih sehingga pasien koma bahkan meninggal di tempat tidurnya. Selain pesan-pesan tersebut, polisi juga menemukan pesan-pesan mengkhawatirkan lainnya tentang pembunuhan pasien, rekan kerja dan orang lain yang ditemuinya. Semua pesan tersebut digunakan sebagai bukti yang menunjukkan niat dan nafsu untuk menghilangkan nyawa orang lain. Penuntutan kasus HITER ditangani oleh kantor Jaksa Agung Pennsylvania, yang dipimpin oleh Jaksa Agung Michelle Henry, yang bertindak sebagai jaksa penuntut umum. Jaksa menyatakan bahwa HITER menggunakan posisi kepercayaannya untuk meracuni pasien yang rentan dan bergantung pada perawatannya. Jaksa juga menekankan bahwa tindakan HITER merupakan pelecehan yang tidak berperasaan, dan tindakan yang disengaja oleh perawat yang dipercaya. Mereka juga menyoroti kesulitan untuk memahami bagaimana seorang perawat dengan sengaja melukai pasiennya. Pengacara HITER, Philip DiLucente mengatakan, untuk menghindari hukuman mati, HITER menyetujui kesepakatan pengakuan bersalah atas 3 pembunuhan tingkat pertama. Sehingga Hakim Butler County menjatuhkan hukuman kepada Heather, yaitu 3 hukuman penjara seumur hidup berturut-turut untuk 3 dakwaan pembunuhan. Ditambah 380 hingga 760 tahun penjara untuk 19 dakwaan percobaan pembunuhan. HITER dipastikan tidak akan dapat memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat. Sementara itu kurang lebih 40 keluarga korban yang hadir dan berbicara saat HITER disidangkan mengatakan dengan penuh kasih tentang orang-orang terkasih mereka. Mereka juga mengatakan bahwa perbuatan HITER benar-benar jahat dan mereka tidak dapat memaafkan. HITER juga telah semena-mena bertindak sebagai Tuhan yang mencabut nyawa orang-orang terkasih mereka. Beberapa anggota keluarga meminta HITER untuk melihat mereka, meskipun ia tak pernah melakukannya. Selama berjam-jam, ia menatap lurus ke depan, terkulai di kursi di antara para pengacara pembelanya. Ia meletakkan kakinya yang diborgol di anak tangga di bawah meja. Terkadang ia menyilangkannya di pergelangan kaki. Namun sebuah momen menyentuh hati terjadi ketika salah seorang keluarga korban, Sherry Gibson, berbicara. Sherry Gibson adalah kakak dari salah seorang korban bernama Betty Hutchison yang selamat dari overdosis insulin, namun menderita cedera yang parah. HITER, saya ingin Anda tahu ini, Anda akan berdiri di hadapan hakim lain di pengadilan yang lebih tinggi, kata Nyonya Gibson. Hari ini, dia tahu siapa dirimu dan dia masih mengasihimu, jangan ragukan itu.
Ketika kamu memohon pengampunan, Dia akan selalu ada untukmu. Dia adalah Tuhan yang mengasihi dan mengampuni, katanya. Kita semua punya kesempatan kedua. Heather yang awalnya tetap tanpa ekspresi menangis ketika Sherry Gibson berbicara kepadanya dari seberang ruangan. Heather menangis dalam diam di meja pembela, mengangkat tangannya yang diborgol untuk menghapus air mata dari matanya. Sebelum dijatuhi hukuman, Heather menangis, meminta maaf kepada keluarga korban dan dirinya sendiri dengan berkata, "Saya benar-benar menyesal atas apa yang telah saya lakukan. Saya tahu saya telah mempengaruhi kehidupan banyak orang termasuk orang tua saya." Hakim mengatakan hukuman yang dijatuhkan kepada Heather mencerminkan kebejatan tindakannya, dan bahwa ia mengkhianati kepercayaan pasien dan keluarga. Hukuman ini membawa pertanggungjawaban dan penebusan atas kejahatan mengerikan Anda, kata hakim. Heather kini akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Pada saat Heather dibawa dari gedung pengadilan untuk memulai hukumannya di fasilitas penjara negara bagian, pengacaranya sempat mengatakan bahwa tidak semua buruk dalam diri Heather. Ia menambahkan bahwa sejak awal penyelidikan, kliennya ingin mengakui apa yang telah dilakukannya. Mengenai motivasinya, ia merujuk pada fakta bahwa ia telah bekerja bertahun-tahun di sebuah fasilitas klinik hewan di mana tugasnya mencakup etanasia sehingga ia tidak ingin melihat siapapun menderita. Meskipun terdengar ironis dan aneh, Heather benar-benar percaya bahwa apa yang dilakukannya sedang membantu orang lain. Kita tahu itu tidak benar, dan ia tahu itu tidak benar, kata pengacaranya mengakhiri wawancara. Demikian kisah kriminal nyata kali ini. Setiap kejahatan tidak akan pernah bisa benar-benar disembunyikan, kebenaran pasti akan menemukan jalannya. Semoga kita dapat mengambil pelajaran baik dari sebuah peristiwa yang tidak baik. Sampai jumpa di kisah kriminal nyata berikutnya. Terima kasih sudah mampir di channel ini.